Santri rehabilitasi. Nah, hal yang pertama tentang hal sabiku, ya, atau orangnya berarti sabikin, bisa dimaknai secara perbuatan sholat, yaitu dalam bentuk masdar mim mengacu kepada masbuk, atau dimaknai yaitu makmum ingkang ketinggalan, makmum masbuk. Perlawanannya adalah makmum muafik. Ya, muafik berarti makmum ingkang jejeg-ajeg ngintil asli, ngintil imam. Ya, muafik. Tapi amun masbuk, nah ini terkategori dia datang telat. Ya, di mana yang lain imam dan muafik sudah serokaat, dia datang. Apakah dia rokaat pertama? Masuk rokaat kedua kan? Nembeke teka baru datang, dia udah rokaat kedua. Nah ini mendahului dia, paham? Nah ini dimaknai dengan sabik nih, ya, atau sabikuna sabikun. Sekalipun dia datangnya terlambat, tapi tenang aja, ya, hampir sama levelnya. Dengan konsekuensi imam dan muafik selesai, dia harus menyempurnakan, yaitu jejegnang dudu rokaate baik kudu kelawan ya wacane. Iya kalau ketinggalan satu rokaat. Jika ketinggalan 3 rokaat sholat duhur misalkan atau sholat isya, maka Anda ikutan rokaat keempat, baru ikut langsung tasahud akhir. Kemudian dia bangun rokaat pertama kan, no. Kemudian dia melakukan rokaat kedua, dia tasahud awal. Rokaat ketiga harus akan bangun, harus tasahud akhir, bener. Berarti jejegnang 4 rokaat bener. Itu bisa nggak dilakukan oleh orang awam? Bisa nggak dilakukan oleh orang yang baru Islam atau baru belajar sholat? Nggak mungkin bisa kan? Harus sudah ahli kan? Wah, wis telat ki, imamnya wis mulai ki, cepat dia ikut kan? Benar. Dan menyempurnakan rokaatnya juga bacaannya atau gerakannya, benar. Tapi kalau orang yang memang dia nggak ngerti, lah wis mulai, wah kayak kokon jejegnang, wah belum ngerti, pasti dia kabur, udah megak belah, disida kan, benar. Jadi kategori sabikun dimaknai para pemimpin golongan kanan, memang dia bukan sembarangan. Ya, sebutan dalam hal ini misalkan mengacu kepada sabikunal awal. Sabikun terdahulu, awal berarti mimiti, berarti ngawiti. Sebutlah mereka golongan orang-orang yang pernah menghadap 2 kiblat, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, yaitu golongan para rasul dan sahabat. Apakah para sahabat dan rasul di situ bareng-bareng nerima wahyu? Kan tidak kan? Yang nerima wahyu kanjeng Rasul, disampaikan kepada para sahabat. Secara level jelas tinggi Rasul. Nah, ini mengacu juga kepada para sahabat yang mengajarkan kepada para tabi'in. Gitu loh. Levelnya kan beda. Ketakwaan urusan Allah. Sekalipun telat belajarnya, gitu kan? Maka konsekuensinya sabikun, dia harus bisa mapaki. Gampangnya tabi'in terus sampai ke sininya alhasil kepada ayah. Ya, alhasil kepada kita semua nih. Ya, di antara kita ada yang lama nih senior. Kan begitu. Dan ada juga yang baru masuk nih. Levelnya sama. Sama levelnya. Enggak ada pengajian orang lama, pengajian orang baru. Enggak ada pengajian pengurus, pembina, pengajian santri, enggak ada. Semuanya sama levelnya. Ya, dengan konsekuensi apa yang sudah didapatkan oleh senior, si junior nih harus mengejar. Yang pada akhirnya nanti sama-sama senior, karena nanti ada yang baru. Contoh lain dalam hal tadi masbuk, dia harus menyegerakan untuk menyempurnakan. Dia bersegera. Dia sebagai orang yang mendahului. Dalam hal perlombaan misalkan mengacu kepada
Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah dari kata sabit. Musabaqah berarti berlomba-lomba dalam hal membaca Al-Quran. Taruhlah 1, 2, 3, 4 nih. Ya. Peserta pertama, bagus luar biasa. Wih. Ya, nilai tertinggi 100. Wah, kayaknya nih karena pertama udahlah paling juga 99. Peserta kedua, lebih bagus. Wah, 100. Peserta ketiga, ternyata lebih bagus lagi. Mana tahu 100 ya? Ya, oh, berarti turun ini nih. Kemungkinan 98, ini 99, ini 100. Coret, naik 100 ini. Ternyata lebih bagus lagi. Wadah, bisa jadi rubah semua tuh. Ini yang paling tinggi. Ya, karena apa? Yang diperlombakan jelas harus keahlian, harus kemahiran. Kan begitu. Jurinya pun bukan sembarangan. Tahu bener, ahli bener. Untuk mencapai tahap as-sabiqun, ya, maka dia dalam hal apapun yang diperintahkan dia bersegera untuk melaksanakan. Urusan salah benar kan setelah pelaksanaan. Diperintahkan untuk berbuat sesuatu, diperintahkan nih, maka kita menerima perintah. Nah itu udah kategori sabikun itu. Orang yang terdahulu, orang yang memang menyegerakan dia berbuat, siap laksanakan. Adapun salah, ya wajar. Emang bener be malaikat. Daripada kang dikongkon mong, ya keder maning ku, bleger be mangkat ku. Ditambah maning ngelakuin yang salah diwarai begilem, diwarai ngeyel. Iya, kan alasan. Jadi dalam hal sabikun, ya, orang yang terdahulu, sebutlah dalam hal ini tadi Rasulullah Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ini menjadi sabikun juga. Mereka pergi keluar daerah membuka front baru syiar Islam. Pergi ke negeri-negeri yang belum ada Islam di sana. Nah, maka dia statusnya begitu sampai di negeri sana menyebarluaskan, punya pengikut, berarti dia sabikun. Ya, begitu juga dengan kesininya, golongan kitanya. Kita belajar di sini. Ya. Lantas kita menyebarluaskan di tempat-tempat mana yang belum ada, sebutlah ketauhidan. Kita sampaikan kepada mereka dan di sana terdapat pengikut. Maka kita terkategori sabikun. Ya. Mereka pengikut dan kita masuk kepada jajaran golongan kanan. Tapi para sabikun pemimpin golongan kanan. Keduanya baik kanan maupun sabikun akan masuk surga. Ya, sebagai penerima kitab Abror. Levelnya jelas beda. Ya, karena sabikun wong kang atau wong ingkang babadalas. Yang permulaan dia. Makanya dijelaskan ulaikal muqarrabun. Karena orang yang babat alas pasti tantangannya tinggi. Ngadepi musuh, ngadepi masalah. Kan makonon kan? Bener. Ya, lamun ano wong brengsek ya kudu babat dikit am brengseke, ana pengacau ya jelas sampai kepada mempertahankan. Komplit tuh. Akeh penjalukan. Gelem ngaji, lamun sugi, sugi. Beli ngaji ngere, lho lho. Aduh nggak usah gue melayu, udah. Engkau jalan bagian engkau sedapanan ngaji, lamun waras, menggawe maning beli ngaji. Nah itu alasan. Ya, jadi makanya kalau sabikun ulaikal muqarrabun, bahwa mereka adalah orang yang didekatkan kepada kersa kuasa Allah. Jadi hal yang pertama jangan enggan menjadi abdi, jadilah abdi yang lillah, dimaknai ingkang gagah perkasa. Ya. Setelah itu jadilah pelopor. Ya, bukan hanya untuk di sini saja atau di rumah saja, tapi sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan saja urusan hidayah urusannya Gusti. Tugas kita menyampaikan. Urusan orang terbuka tidak hatinya untuk mengikuti ketauhidan itu bukan urusan kita. Tapi itu pun diimbangi dengan kelakuan.
Ya, ngomong tauhid dalile sampean mledok kan sire-sire kelakuane bohong bobat bae nyewot bae lah kok sing seneng. Ya, kudu diimbangi karena sabikuna sabikun para pemimpin golongan kanan. Golongan kanan kon hidup lah pemimpinnya kudu hidup. Ya, golongan kanan golongan bener pemimpinnya kudu bener. Aja kongsi kayak Nabi Yunus. Ya, didik kongkon bener tapi disawati baik antem. Kan mengonon. Akhirnya apa? Urik kan? Ya, akhirnya lu ngadewek ki Nabi Yunus. Dilen nang Wahyu. Wak paus dik. Wahyu mentok kepragat we nang iwak. Paus dilem dicokot-cokot aja dilem. Lem. Akhirnya menyadari kesalahannya nih. Ya, sampai dia dilepek nang pek. No. Merubah segala perbuatannya, sifat kelakuannya, ya sampai akhirnya dia memiliki murid 10 sampai 100 ribu lebih. Karena apa? Dia sanggup berubah sikap. Dalam hal pemaknaan, kalau semuanya mengenai hal sabiku, maka dimaknai yang harus bersegera, yaitu mengenai harus bersegeralah engkau untuk mencapai ampunannya Allah. Sabiku ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah engkau atau berlomba-lombalah engkau untuk menuju ampunan Rabbmu. Santri rehabilitasi.